Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah al-qa'im bi huquqillah ma taqatillah wa radiyallah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan turabbihu wa tunashitu wa tuhammisu wa tuhyi biha jihad li'ala dinil Islam wa idhari syara'ihi wa sya'airihi ala tariqati jam'iyyatina tabul ulama'i wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul 'azim. Hadrati mulai ma'anal adillah wa su'anal mutala wa halakina al-azhar, khusus pimpinan wilayah yaitu Jam'iyah Ruqyah Azwajah, pimpinan cabang serta jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan. Ada yang dari pusat, pimpinan pusat dari Jam'iyah Ruqyah Azwajah yang kami hormati, para praktisi dan calon praktisi ruqyah yang ikhlas untuk ikut serta dalam pertemuan ini, yaitu dalam rangka pelatihan praktisi dan ijazah Jam'iyah Ruqyah Azwajah Probolinggo yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini ditakdirkan Allah bisa bertemu dengan pengurus lembaga ruqyah Jam'iyah Ruqyah Azwajah dalam keadaan sehat walafiat, bertemu secara tatap muka yang biasanya sekarang banyak pertemuan dalam virtual, tetapi alhamdulillah kita bertemu di aula Anwar Sadat Ma'had Darullah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lindungi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir atas nama pengurus PCNU Kota Keraksaan yang membawahi 14 majelis wakil cabang dan 200 sekian ranting NU. Alhamdulillah, dengan izin Allah bisa hadir dalam kesempatan yang berbahagia dan mulia ini dalam tentunya ingin menimba tentang bagaimana praktek-praktek ya dalam ruqyah Al-Qur'ani ini. Oleh karenanya memang semacam ini apa yang Jam'iyah Ruqyah Azwajah ini
lakukan dengan program-programnya yang mantap. Alhamdulillah, memang hal ini sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat luas, oleh grassroots yang memang notabene adalah warga Nahdliyin dan Nahdliyat. Tentunya dalam hal ini cara terapi pengobatan yang sangat-sangat dibutuhkan lebih-lebih masa pandemi COVID-19 ini, tentunya ini sangat-sangat didambakan oleh masyarakat Kristen. Lebih dari itu tentunya, kalau tadinya sebelum adanya Jam'iyah Ruqyah Aswaja ini, para ahli, para praktisi hanya berangkat sendiri-sendiri secara individual. Tidak kalah hebat kuatnya kalau berangkat secara organisatoris, terstruktur, terorganisir dengan rapi. Al-haqqu bilanillah, yaqdurul batil bilanillah. Jadi nizam telah Bapak pengurus Ruqyah telah membenahi bagaimana pengobatan secara struktural. Artinya kalau kita sepakat para ahli, para mujiz ya, itu bergerak dalam bidangnya, dalam proporsinya. Ini tentunya dalam proporsinya, tentunya dalam ini lebih meyakinkan dan lebih berkualitas dan lebih diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaikum bil jamaah fa yadallahi ma'al jamaah. Ini seperti itu. Oleh sebab itu PCNU Kota Keraksaan menyatakan ahlan wa sahlan bi huduri Ruqyah Jam'iyah Ruqyah Aswaja. Welcome kepada kehadiran Jam'iyah Ruqyah Aswaja ini, karena memang umat sangat menantikan dan menunggu ini. Telah saudara kita Menhum itu juga mendahului rupanya daripada Ruqyah kita, di mana Ruqyah kita ini lahir merupakan suatu embrio mulai sejak tahun 2013, 15 Januari 2013 sudah ada semacam embrio, rintisan belum lahir. Ada tanda-tanda untuk lahir yang dikomandani oleh Gus Ahmad, yang dikomandani oleh Al-Allamah Alauddin Siddiqi MPDI. Itu sudah merintis itu bagaimana Ruqyah ini lahir. Artinya kemudian yang pada itu sudah muncul di namanya Ruqyah Syar'iyyah An-Nahdliyah. Ruqyah Syar'iyyah An-Nahdliyah muncul pada 2013, sudah mengarah pada syariah. Kemudian berkembang, kemudian memang terpusat di Jombang, di satu pondoknya beliau yang namanya Sunan Kalijogo, sehingga diubahlah nama itu menjadi Ruqyah Sunan Kalijogo. Ruqyah Sunan Kalijogo berkembang lagi karena sudah di Jombang, Jawa Timur, kemudian mengembang berudah lagi di Jawa Timur, sehingga berubahlah nama itu menjadi RAJ, Ruqyah Aswaja Jawa Timur. Berkembang lagi
akhirnya menjadilah JRA yang miladnya, kelahirannya betul-betul lahir Ruqyah ini pada yaitu tahun 2017 lahir JRA. Nah, di sini Jam'iyah Ruqyah Aswaja Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, Ruqyah yang Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang ini sebenarnya Aswaja ini masih apa namanya, semua pihak mengakunya, termasuk Minggu ya Aswaja juga. Ya, makanya kadang-kadang saya guyonan pada Ustaz Iqbal datang ya orang Aswaja An-Nahdiyah kan, Aswaja An-Nahdiyah gitu. Jadi ini ya jangan Aswaja kita, tapi afiliasinya Nahdlatul Ulama. Tahun 2017 itu gitu, maka lahirnya secara resmi RA ini JRA ini adalah tahun 2017. Maka itu disebut miladnya. Awal miladnya kelahiran. Jadi embrio kemudian lahir satu bayi yang namanya JRA pada tahun 2017. Nah, oleh sebab itu ini penting kita ketahui sejarah daripada ya lika-liku atau prosedural tentang masalah lahirnya JRA yang pada tanggal 2017 pada tahun 2017 juga secara resmi mempunyai Kemenhumkam, mempunyai JRA sudah berbadan hukum sekaligus dengan yayasannya. Maka ini sebenarnya lahir sekaligus dengan yayasannya sekali, sehingga yayasan Jam'iyah Ruqyah Aswaja lengkapnya. Seiring dengan perjalanan zaman, tentunya dalam hal ini bagaimana hubungannya dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena yang menjadi objek untuk anak itu adalah para warga Nahdliyin dan Nahdliyah. Paling tidak kita harus sama-sama dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, karena berdirinya pada 2017 sedang muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang itu pada sekian 2015 kalau tidak keliru. Jadi lahir sesudahnya muktamar. Mestinya kalau memang nanti apakah masuk Banum DNU ataukah masuk bagian lembaga DNU, maka itu tentunya melalui yaitu rapat tertinggi Nahdlatul Ulama yang disebut dengan muktamar. Ini belum. Jadi berarti bagaimana nasib Jam'iyah Ruqyah Aswaja dengan NU masih berproses. Oleh sebab itu pada tahun 2019 bulan November kalau bulanannya bulan awal 1440 Hijriah tahun 2019 ya bulan November itu lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama mengadakan pertemuan terkait bagaimana nasib ya JRA ini dengan Nahdlatul Ulama. Maka sudah lahir keputusan yang tanggalnya itu bulan Rabiul Awal, kemudian 1440 Hijriah, kemudian 2019 itu lahir keputusan ya, lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama ini lembaga dakwah ya pengurus. Nah, lahir
sudah diputuskan bahwasanya lembaga ruqyah Jamiyah Ruqyah Aswaja yang berbadan hukum adalah lembaga di bawah binaan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Pengurus Besar. Jadi masuk di dalam binaan lembaga dakwah. Jadi tidak masuk sekaligus, tidak hulu fisilmi kafah, belum. Tapi di bawah binaan Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Oleh karena seperti saya katakan tadi, proses untuk masuk dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama bagian atau baru itu nanti melalui muktamar Nahdlatul Ulama yang sedianya akan pada 2020 di Lampung karena pandemi COVID-19, kemudian ditunda sampai sekarang belum muktamar. Jadi seperti itu. Bahkan untuk keputusan berikutnya dari lembaga dakwah itu, maka lembaga dakwah itu pada suatu ketika secara berkala harus melaporkan kepada LD NU Pusat bagaimana perkembangannya. Kalau ada hal-hal yang tidak disesuaikan dengan lembaga dakwah, maka ada kebijakan lain daripada lembaga dakwah pusat. Itu ada 3 item di dalam keputusan itu. Setelah menimbang semuanya syarat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kemudian lahirnya suatu keputusan. Oleh karenanya, tapi kita sudah berjalan, mari kita berjalan dulu, tetap di bawah pembinaan LDNU Pusat. Oleh karenanya, maka sebenarnya di tingkat cabang juga hendaknya juga mendekat kepada lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini adalah Kiai Haji Al-Mukarram, Kiai Haji Hasan Ahsan Malik yang disebut Gus Alek adalah ketua dakwah lembaga dakwah PCNU. Alhamdulillah daripada beliau Ustadz Iqbal sudah hadir ke pengurus Terokis PCNU juga Hanan. Ya, sekarang beliau ditugasi MUI untuk baca doa di pendopo karena ada suatu acara untuk doa beliau. Hadir dia kemana? Dicampian hadir pun sudah dia dipunyai bagaimana itu. Kemudian hadir juga kepada Gus Alek yang dalam ini juga belum hadir mungkin atau diundang pada hari ini silakan. Ini keberadaan YJRA PC Probolinggo. PC itu 1. Kalau PCNU itu 2. PCNU Kraksan 14 MWJ, kemudian PCNU Kabupaten 11 MWJ. Kode 5 pengembangan tiris ada karena luasnya beda dibagi 2. Jadi ada MWJNU tiris timur, ada MWJNU tiris barat. Ini saya sampaikan supaya nanti koordinasi mungkin dari ketua Yayasan JRA Kabupaten Probolinggo bisa memahami tentang persoalan Midan di PCNU Kraksan. Ini oleh sebab itu sekali lagi saya PCNU sangat-sangat membackup dan welcome ahlan wa sahlan terhadap gerak dan langkah program daripada JRA ini. Namun demikian perlu sebelum ada muktamar ini, mari untuk masuk dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama secara kafah. Ya bagaimana caranya, apakah itu nanti bagaimana mendekati para ulama-ulama kita dengan sedemikian rupa sehingga nanti JRA
ini bisa dibawa di muktamar, bagaimana harus masuk, apakah itu di Bandung atau ke lembaga atau sub daripada lembaga dakwah. Karena memang ini khusus pengobatan, apakah KKNU atau juga di dalam dakwah Al-Quran, dakwah dengan bitadawi. Ini penting untuk nanti digagas bagaimana nanti JRA ini masuk dalam kepengurusan NU. Sebab kalau tidak masuk, ini mesti ada saja, mohon maaf, ada saja omongan dari luar, ini pribadi apa gitu. Ini berangkat lembaga atau bagaimana ini? Ini ada pada begitu. Saya sendiri ada pun ini perjanjian, enggak ini sudah lembaga dakwahnya berafiliasi dengan NU. Sesuai dengan buku yang saya terima dari Ustaz Iqbal ini, bahwasanya di dalamnya itu ada juga bagaimana hubungan JRA dengan Nahdlatul Ulama. Di sana cantum walaupun JRA ini bukan Bandung dan bukan bagian daripada NU secara kelembagaan, dan juga tapi dengan kami berkomitmen untuk berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama itu, dan siap berkomitmen untuk mendukung program-program Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Itu pernyataan di dalam buku yang diberikan oleh Ustaz Bapak. Oleh karena itu, ya mendukung yang mendukung. Kalau hanya mendukung tapi tidak masuk dalam itu kan banyak orang yang mendukung seperti itu. Satu contoh, di cabang Keraksan dulu ada Ittihadul Ulama yang digagas oleh Kiai Munir Fazli, almarhum teman saya. Itu Ittihadul Ulama, cabangnya di Keraksan. Bagaimana itu untuk untuk mendukung Jam'iyah Ulama yang belum didengar, yang belum terselesaikan. Didengar oleh Ki Hasan Abdul Wafi waktu itu sebagai Rois, benar, menolong NU, jangan nolong yang luar, masuk NU sekalian. Itu bilang, kalau mau membantu NU jangan di luar, masuk dalam NU. Mari kita garap bersama Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu bukan organisasi yang kecil, tapi organisasi yang sangat besar sekali. Itu harus didukung bersama-sama dari segala sisi, dan satu sisi lain termasuk sisi rukyah ini juga ya. Insya Allah di muktamar nanti goal, mudah-mudahan bagian jadi Bandung atau bagian, insya Allah mari kita bersama. Seperti itu saya harapkan ini, harapan PJNU Keraksan supaya JRA ini tidak diabaikan, tidak disebutkan. Mari ikut dalam NU, jadi penasihatnya juga PBNU sekalian gitulah. Jadi bukan LDNU, ini itu bagian daripada anu kan gitu ya. Jadi lebih kuat lagi, lebih akwa, lebih atah, lebih akmal nantinya, dan JRA ini masuk dalam NU. Artinya masuk dalam apakah Bandung atau juga lembaga. Ini, begitu ini mohon nanti disampaikan kepada para bapak-bapak ya, yang orang pemimpin pusat, supaya ini diupayakan bagaimana supaya perjalanan Rukyah ini walaupun sudah cabangnya di mana-mana, ada sekian ratus cabang dan bahkan ada cabang istimewa di Turki, itu masih kurang mantap kalau tidak masih ada dari orang-orang itu yang masih tidak mengindahkan terhadap keadaan yang ini. Oleh sebab itu ini sangat penting sekali saya sampaikan. Cuman walaupun demikian, mari upaya-upaya praktisi ini kita lakukan terus, kita galakkan terus sehingga di bawah sudah tertata rapi, termasuk struktur juga sudah tertata rapi, sehingga yang yayasan yang Rukyah Aswaja ini betul-betul mendapatkan dukungan dari semua pihak kalangan,
terutama dari Jamiyah Nahdlatul Ulama, dari pengurus besar sampai ke anak ranting, dukungannya luar biasa karena merupakan yaitu sementara merupakan Jakarta sebagai sayap pengembangan daripada dakwah PT NU Jawa Pusat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah sebuah harapan kami dan tetap kami menyatakan ahlan wa sahlan dan welcome terhadap kedatangan Yayasan Jamiyah Ruqyah Azwajah ini. Mudah-mudahan ke depan yaitu senantiasa dalam lindungan itu Allah Subhanahu wa taala dan sukses apa yang menjadi cita-cita dan harapan daripada pendiri juga, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan barokah dan mamunah oleh Allah Taala melalui ayat-ayat Al-Quran dengan ruqyah yang dakwah ruqyah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.